Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, gimana kabar kalian pada hari ini? Nah, gimana kabar pada hari ini? Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sekarang Ibu absen dulu kalian semua ya. Yang pertama, Mani ada? Ada. Oke, yang kedua, Dwi Handayani ada? Hadir, Bu. Oke, yang ketiga, Dewi Widiani hadir? Hadir, Bu. Nah, bagus sekali. Sekarang Ibu izin share screen ya. Gimana? Udah kelihatan? Sebentar. Gimana? Udah kelihatan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Baik, silahkan. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Dwi Handayani, dipersilahkan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu kita akan belajar tentang tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, pada subtema 2, yaitu pekerjaan di sekitarku, pada pembelajaran kelima. Oke, langsung saja. Nah, tapi sebelum kita mulai pelajaran, kita harus bernyanyi terlebih dahulu agar kita lebih semangat. Bentar, Ibu share screen. Enggak perlu, Bu, ngerekam. Baik, Ibu lanjutkan lagi materinya. Nah, pada pembelajaran kali ini ada tujuan dari pembelajaran, di mana yang pertama itu disajikan soal cerita, siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari
berkaitan dengan pekerjaan dan karya 3 dimensi dengan benar. Yang kedua, dengan mengalih informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa mampu menjelaskan berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, dengan mengalih informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, siswa mampu menyajikan informasi tentang berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar hasil karya teman, siswa mampu menjelaskan cara melakukan apresiasi terhadap gambar tersebut secara perinci. Yang kelima, setelah mengamati hasil karya teman, siswa mampu memberikan apresiasi terhadap gambar tersebut dengan percaya diri. Kita langsung saja lanjut ke materinya. Yang pertama. Nah, ada yang bisa menjawab nggak apa jawaban dari pertanyaan bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Ada yang bisa menjawab? Ayo, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Dewi. Jawabannya apa? Jadi untuk ikan bisa dimakan itu ikannya ditangkap dulu oleh nelayan. Lalu nelayan itu memperjualbelikan ikannya ke pedagang di pasar. Kemudian ikan yang sudah didagangkan di pasar itu akan dibeli oleh pelanggan. Nah, pelanggan ini dapat memasak ikannya di rumah. Lalu setelah ikan dimasak, ikan itu sudah bisa dimakan, Bu. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh Dewi. Di mana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan yang pertama dari nelayan menangkap ikan yang kemudian dijual kembali oleh nelayan ke pedagang, kemudian dibeli oleh kita sendiri dan kemudian kita olah dan kita makan sebagai santapan kita. Baik, yang dikatakan Dewi itu sudah benar sekali. Kita lanjut ke materinya. Nah, hal tersebut berkaitan dengan kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada konsumsi. Di mana yang pertama, produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, di mana orang atau kelompok yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contohnya itu seperti penjahit menghasilkan baju, pengrajin menghasilkan kerajinan, dan contoh lain-lainnya lagi. Yang kedua, terdapat kegiatan yang namanya distribusi, di mana kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Di mana contoh dari kegiatan distribusi itu yang pertama tuh ada pengusaha yang memproduksi alat tulis dan mengirim alat tulis ke toko-toko kecil untuk dijual. Contoh yang kedua itu seperti gambar yang tadi, di mana ikan ditangkap oleh nelayan, kemudian nelayan menjual kembali ke pemasok dan pemasok kembali menjual ke pedagang-pedagang yang ada di pasar. Yang ketiga ada kegiatan konsumsi, di mana kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, di mana contohnya itu kegiatan kita makan, kita memakai baju, menggunakan kendaraan, dan lain-lain lagi. Oke, tentang kegiatan ekonomi ada yang ditanyain atau ada yang kurang dimengerti? Gimana? Ada yang ingin ditanyain anak-anak? Tidak, Bu. Oke, Ibu lanjutkan saja materinya ya. Nah, coba kalian amati gambar di atas. Ada yang tahu nggak itu kegiatannya apa saja dan ngapain aja? Ada yang bisa menjawab nggak? Ayo, ada yang bisa menjawab nggak? Saya, Bu. Oh ya, silakan Mani. Jawabannya apa? Jawabannya itu pertama-tama ikan dicari, kemudian ditangkap oleh nelayan, kemudian nelayan akan membawanya ke pemasok ikan, kemudian di mana
membeli ikan langsung dari nelayan, kemudian para pemasok menjual kembali ke pedagang yang ada di pasar, kemudian dijual belikan di pasar, dan setelah itu kita membeli ikan tersebut dan memasak ikan tersebut, dan dari ikan tersebut, dari masakan ikan tersebut kita bisa menyantap ikan dan dimakan untuk lauk sehari-hari, Bu. Nah, yang dikatakan oleh Mani itu sudah sangat benar sekali. Di mana pertama-tama ikan akan ditangkap oleh nelayan. Kemudian nelayan akan menjual ikan-ikannya ke pemasok dagang ikan. Yang kemudian pemasok ikan akan menjual kembali ikan-ikannya ke pedagang-pedagang yang ada di pasar ataupun di warung-warung. Kemudian ikan akan dibeli oleh pembeli atau konsumen di warung atau pasar tersebut, yang kemudian pembeli akan mengolah ikan-ikan tersebut agar bisa kita makan dan kita santap sebagai hidangan makan kita. Nah, jadi anak-anak semua udah mengerti tentang gambar yang ada di layar? Ada yang perlu ditanyain? Sudah mengerti, Bu. Oke, bagus sekali. Kita lanjutkan lagi. Nah, setelah tadi mengamati gambar tersebut, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Yang pertama, jenis barang apa yang dijual belikan? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Dwi Handayani, apa jawabannya? Jenis barang yang diperjualbelikan yaitu ikan, Bu. Betul sekali. Pada gambar tersebut, barang yang dijual belikan itu adalah ikan. Di mana ikan itu dijual pertama oleh nelayan ke pemasok, dan pemasok menjual ikan lagi ke pedagang-pedagang yang ada di pasar atau di warung, dan kemudian ikan dibeli oleh konsumen di warung atau pasar tersebut. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Apa saja jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan di atas? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan Mani, jawabannya apa? Gimana Mani? Bisa? Jawabannya itu pedagang, Ibu ya. Nah, betul sekali. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan di atas adalah pedagang, di mana nelayan menjual ikan ke pemasok, di mana pemasok juga menjual ikan ke pedagang-pedagang yang ada di pasar ataupun di warung-warung. Nah, soal yang terakhir, apa saja hasil dari setiap pekerjaan yang ada pada gambar di atas? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Saya. Wah, Mani lagi ya. Ya, apa Mani jawabannya? Jawabannya itu hasil dari setiap pekerjaan yang ada pada gambar yaitu yang pertama nelayan menghasilkan ikan, dan kemudian pedagang menjual hasil dagangannya menghasilkan uang ya, Bu ya. Nah, benar sekali Mani. Di mana hasil dari set pekerjaan yang dihasilkan itu di mana pertama ada nelayan yang menghasilkan ikan yang kemudian dijual ke pemasok, dan pemasok menjual kembali ke pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar atau di warung yang kemudian dibeli oleh konsumen. Nah, kalian udah mengerti berarti tentang gambar yang ada tadi di layar kan? Ada yang perlu ditanyain lagi nggak? Sudah mengerti, Bu. Ya, bagus sekali. Bu lanjutkan saja ya. Nah, terdapat materi yang namanya menggambar karya 3 dimensi. Nah, di mana karya seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, sehingga karya dapat dilihat dari segala arah. Nah, di mana menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa gambar tersebut. Nah, ada yang ditanyain lagi nggak tentang apa itu menggambar karya seni 3 dimensi?
Ayo, ada yang ditanyain nggak? Tidak, Bu. Mani sama Dewi gimana? Ada yang perlu ditanyain? Tidak, Bu. Sudah jelas. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, di mana pada menggambar karya 3 dimensi terdapat prinsip-prinsip, di mana prinsipnya tersebut yang pertama ada model, yang kedua ada proporsi, yang ketiga ada komposisi warna. Di mana model adalah objek yang dijadikan acuan untuk menggambar. Menggambar model berarti menggambar bentuk terfokus pada objek yang digambar, bukan sekedar ingatan saja. Nah, yang kedua ada proporsi. Proporsi adalah hubungan antar bagian dari suatu benda atau hubungan antar suatu bagian dengan benda secara keseluruhan. Yang ketiga ada komposisi warna. Komposisi warna adalah pencampuran warna atau bahan warna untuk dijadikan sebagai warna yang bagus atau indah. Nah, ada yang ditanyain nggak tentang karya 3 dimensi ini? Gimana, ada yang ditanyain? Tidak, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Ibu lanjutkan saja. Nah, itu saja materi yang Ibu jelaskan. Berarti kalian sudah mengerti tentang materi yang Ibu jelaskan tadi, kan? Gimana, udah pada mengerti kan? Tentang penjelasan yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Mani sama Dewi gimana? Udah mengerti? Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu akan memberikan tugas proyek kepada kalian. Nah, di mana nanti kalian cari pasangan untuk tugasnya ini, karena tugasnya ini sifatnya berpasangan. Nah, kemudian masing-masing anak nanti menggambar tentang sikap yang mencerminkan sila Pancasila pada sila kedua. Di mana kalian nanti gambar tentang apa saja yang berkaitan tentang sila kedua Pancasila, misalnya tentang maknanya, bisa tentang contoh penerapannya seperti apa, seperti itu. Nah, udah mengerti dulu tugasnya? Sudah, Bu. Mani sama Dewi gimana? Udah mengerti dengan tugas yang dibuat? Sudah, Ibu. Nah, kemudian, jika kalian sudah selesai menggambar, kalian nanti bisa tukar gambarnya dengan pasangan kalian melalui personal chat. Nah, nanti setelah kalian menukarnya, kalian bisa saling berkomentar tentang gambar dari masing-masing teman kalian yang buat. Misalnya, Dewi berpasangan dengan Mani. Nanti kalian saling komentari bagaimana gambar masing-masing pasangan kalian gitu. Udah ngerti nggak tentang tugas proyeknya kali ini? Gimana? Ada yang bertanya nggak tentang tugasnya? Sudah mengerti, Bu. Serius? Nggak ada yang ditanyain lagi tentang tugasnya? Tidak, Bu. Sudah mengerti. Oke deh, kalau sudah mengerti. Nah, di mana hal yang perlu kalian komentari dari gambar teman-teman kalian nantinya, yaitu yang pertama itu bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu. Misalnya, apakah gambarnya bagus atau jelek atau kurang menarik atau gimana? Nanti kalian komen. Yang setelah itu kalian harus menuliskan bagian mana yang kalian suka dan jelaskan mengapa kalian suka gambaran pada bagian itu. Setelah itu, apa yang saran yang kamu berikan kepada pasangan kalian tentang gambar tersebut yang nantinya dapat diperbaiki lagi di tugas-tugas yang akan datang. Nah, ada yang bertanya nih tentang bagaimana pendapat apa nih bukan pendapat, maksudnya apa yang harus dikomentari itu udah pada jelas kan? Apa yang perlu ditulis nanti di dalam tugasnya? Sudah, Bu.
Oke, kalau Dwi Handayani dengan Manik sudah mengerti, ada yang perlu ditanyain lagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali jika sudah. Nah, itu saja materi pada pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi Ibu sudah jelaskan, di mana kita mempelajari tentang apa itu pekerjaan, dan yang kedua tentang karya 3 dimensi. Nah, kita akhiri saja pembelajaran pada hari ini. Silakan untuk Lala kembali memimpin doa ya. Silakan. Baik, Bu. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, itu saja materinya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ingat jaga kesehatan ya. Jangan ada yang sampai yang sakit ya. Baik, Bu. Ya, Ibu tutup ya pembelajaran pada hari ini. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.